Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Kali ini saya mau membicarakan masalah negara Cina. Cina ini kok begitu pesatnya jadi negara yang dari negara berkembang langsung meroket dan sekarang tak tertandingi lagi. Nah, gimana ini cara dia bisa memperoleh ya, dengan kerja kerasnya atau bagaimana? Mari kita sedikit mengulik agar supaya ya minimal kita ada gambaran ya kenapa Cina seperti itu. Mudah-mudahan kan Indonesia bisa meniru dengan gaya seperti itu dan bisa dikembangkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi awalnya kan setelah mengambil alih posisi Jepang ya dari perekonomian terbesar kedua di dunia di tahun 2010, lalu negara Cina berhasil mempertahankan kejayaannya sampai saat ini. Makanya banyak yang bilang kalau negara Tiongkok itu dikit lagi menguasai dunia. Nah, penasaran kan apa penyebabnya sebetulnya ya. Jadi memang banyak terheran-heran itu. Cina sebagai salah satu negara maju di dunia yang bisa dibilang sukses, tentunya banyak orang kaget ya sama pertumbuhan negara Tiongkok tersebut. Bahkan waktu slogan Chinese Dream mulai bermunculan, banyak orang yang sempat bingung, tapi sang presiden yaitu Xi Jinping mengumumkan bahwa ideologi politiknya kepengen kaum muda di negara mereka bisa bermimpi tinggi, belajar dengan tekun dan juga berkontribusi pada bangsa. Awalnya slogan ini mencerminkan negara Tiongkok sebagai negara modern, sejahtera, demokratis dan juga harmonis di tahun 2049 nanti. Tapi di tahun 2021 lalu kesejahteraan rakyatnya sendiri baru mencapai tingkat moderat, yang berarti masih banyak PR untuk sang presiden. Demi bisa membuat impian jadi kenyataan, alasannya muncul slogan itu untuk memulihkan keagungan nasional dari dinasti sebelumnya. Kita tahu dinasti Tiongkok yang dulu-dulu memang berjaya menguasai dunia juga, serta menyebar asal-usul sejarah kuno mereka ke berbagai negara lain. Makanya jangan heran kalau sekarang negara Tiongkok berkembang pesat, seperti banyak pembangunan ekonomi sudah hampir setara dengan Amerika. Dan dari tingkat militer pun juga sudah kuat. Kekuatan dunia semenjak Tiongkok mulai membuka ekonominya di pasar dunia tahun 1978 lalu, sebenarnya sudah produk domestik bruto negara mereka itu langsung meningkat tajam sebesar 9% per tahun perkembangannya. Bahkan 800 juta warga berhasil keluar dari kemiskinan dan bisa hidup dengan layak bersama keluarganya. Sebenarnya hal ini bisa terjadi gara-gara sang presiden menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan juga layanan lainnya untuk warga yang kesulitan. Maka di tahun 2001 lalu Cina berhasil masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia dengan mantap. Karena layaknya bekerja secara maksimal, sudah jadi pemegang ekonomi raksasa, susah ditandingi. Banyak negara dan bahkan enggak pusing-pusing untuk memikirkan masalah infrastruktur juga ya. Jadi buat kalian yang enggak tahu, perekonomian negara sebenarnya terdiri dari perusahaan milik negara serta perusahaan sektor swasta, itu yang semua berjalan dengan baik. Kebetulan dari perusahaan BUMN-nya
sudah menghasilkan 40% untuk PDB tiap tahunnya. Sedangkan perusahaan swastanya menyumbang 60%, sisanya untuk kegiatan ekonomi mereka. Ini luar biasa, bisa ditiru ya. Untuk Indonesia bisa meniru, BUMN bisa 40%, swasta 60%. Ini luar biasa. Sementara Indonesia BUMN aja baru-baru ini aja bisa membuat kontribusi ke negara. Sebelumnya malah jadi benalu ya. Kegiatan ekonomi mereka sendiri, makanya secara finansial bisa dibilang Tiongkok sangat kuat banget. Lagian sampai saat ini negara mereka dibilang memiliki jaringan pabrik, logistik, dan infrastruktur yang sangat memadai dengan tenaga kerja yang murah. Namun tetap cerdas, jadi jangan heran apabila pertumbuhan ekonomi per tahunnya bisa mencapai angka rata-rata di atas 10%. Wow, 10% bro. Sementara kita untuk mencapai 6-7 itu empot-empotan ya. Jadi itulah negara Cina. Sudah begitu, meskipun pembayaran gaji tiap rakyatnya belum maksimal, tapi negara mereka terkenal menarik minat banyak pemimpin lainnya karena punya tenaga kerja yang murah serta banyak. Dan perlu diketahui, setelah negara Cina itu memang menguasai kan, Cina mempunyai impian baru, yaitu menguasai dunia. Ya sebenarnya banyak negara yang sudah langsung siaga ya, gara-gara sampai titik ini aja mereka sudah bisa dibilang udah menaklukkan setengah. Contohnya aja infrastruktur di negara Eropa, yaitu sebuah pelabuhan bernama Piraeus yang mayoritas pemilikannya sahamnya dimiliki oleh negara Tiongkok. Padahal pelabuhan ini aslinya disebut-sebut sebagai salah satu pelabuhan terbesar ke-7 di Eropa. Kebayang kan kalau sudah banyak kayak begitu, berarti jalur ekonominya bakalan lancar. Ya, menurut studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga dari 180 negara di dunia, Cina berhasil menjadi destinasi ekspor terbesar serta sumber impor terbesar ya. Makanya semenjak masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia, kakinya sudah mantap ya. Dan bersaing sama negara maju lainnya itu tidaklah kaget ya. Masalah satunya yang bikin kendala, kenapa prestasi seperti ini tidak didukung dengan baik sama orang-orang yang ya ada 1-2 yang memang menjadi oposisi. Ya wajar, di semua negara pasti ada oposisinya. Sedangkan kondisi perusahaan dan rakyatnya serta karyawannya itu memang kurang baik ya diperlakukan. Artinya untuk sektor ini mungkin Cina perlu perbaikan, karena negara sana kan pakai sistem komunis ya, satu partai, jadi komando tingkat atas harus ke bawah semua. Ya itulah ada kelemahan untuk sisi lain, kemanusiaannya kurang. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.